حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab wa talibat? Alhamdulillah bi khair. Ayu yaumin hadza? Ya, hadza yaumul khamis. Wa ayu syahrin hadza? Taib, hadza syahru Ramadan. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah. Sekarang kita telah sampai di pembahasan yang berkaitan tentang detik-detik terakhir Nabi, detik-detik terakhir Nabi ketika ingin meninggal. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ketahui bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat pada pagi hari menjelang duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Dan pada hari itu adalah hari gilirannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi giliran Nabi menginap di rumah Ibunda Aisyah, karena istri Nabi yang masih hidup 9. Nabi mempergilir jatah menginapnya setiap istri, dan pada hari Senin itu adalah gilirannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada hari itu hari Senin subuh-subuh Abu Bakar mengimami manusia, karena yang menggantikan Nabi menjadi imam adalah Abu Bakar. Abu Bakar mengimami manusia untuk sholat fajar, untuk sholat subuh bersama dengan para sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menampakkan dirinya, yaitu membuka sitar atau penutup atau hijab yang ada di kamar Aisyah. Maka seketika itu pula para sahabat yang tengah sedang sholat dan juga Abu Bakar melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena yang telah kita ketahui bahwasannya rumah Aisyah, kamar Aisyah itu dempet dengan Masjid Nabawi. Maka ketika Nabi membuka sitarnya atau hijabnya, penutup kamarnya, maka langsung kelihatan dari Masjid Nabawi. Maka pada hal yang demikian itu para sahabat yang tengah sholat melirik Nabi, termasuk Abu Bakar. Kemudian Nabi juga memandang kepada mereka. Tsumma tabassama yadhak. Kemudian Nabi tersenyum kepada mereka dan juga tertawa. Seakan-akan itu adalah perpisahan yang terakhir pada saat sholat fajar pagi-pagi pada hari Senin. Maka seketika itu Abu Bakar yang tengah menjadi imam sholat ingin mundur ke belakang, karena menyangka bahwasannya Rasulullah ingin masuk ke dalam barisan atau ingin menjadi imam. Maka Abu Bakar mundur. Kemudian kaum muslimin yang pada saat itu sangat senang sekali. Jadi mereka kaum muslimin sedang sholat melirik Nabi, maka hati-hati mereka itu senang sekali. Bahkan di antara mereka terfitnah ingin membatalkan sholatnya. Hampir mereka ingin membatalkan sholatnya. Kenapa? Farhan bi Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam, karena mereka senang dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa hari ini Rasulullah tidak mengimami sholat dan tidak hadir bertemu dengan mereka. Maka ketika Abu Bakar ingin mundur, fa asyara ilaihim biyadihi an atimu sholatakum. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya. Isyarat dengan tangannya, yaitu isyaratnya adalah untuk mereka udah sempurnakan sholatnya.
ya, kalian sempurnakan sholat kalian, ya. Tsumma dakhala hijrah wa arkha sitar. Kemudian Nabi masuk lagi ke kamar dan menutup hijab atau sitarnya. Ya, jadi Rasulullah hanya melihat saja, ya, membuka sitarnya melihat kepada para sahabat, ya. Dan sahabat merasa sangat senang sekali, dan ini adalah hari terakhir perpisahan antara para sahabat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, wa fi hadzal yaum, di hari ini juga, ya, da'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Fatimah, ya. Rasulullah SAW memanggil Fatimah, ya, memanggil Fatimah ke rumahnya, yang pada saat itu di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah di telinga kiri. Maka seketika itu Fatimah menangis. Dan ketika Fatimah menangis, Nabi membisikkan lagi, ya, di telinga kanannya. Maka seketika itu pula Fatimah ketawa, ya, tertawa. Dan Aisyah penasaran, ya, apa yang dibisikkan Nabi. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Aisyah, apa yang telah dibisikkan Nabi kepadamu?" Lalu Fatimah enggan untuk memberitahukannya, karena ini adalah rahasia. Maka ketika Nabi SAW telah meninggal, Aisyah masih penasaran apa sih yang dibisikkan. Akhirnya Fatimah memberitahukannya, karena Nabi sudah meninggal, ya. Maka Fatimah memberitahukannya, ya. Fatimah mengatakan, ya, bahwasannya Rasulullah SAW, ya, dibisikkan yang pertama bahwasanya Nabi SAW akan mati di sakitnya, ya, pada hari ini. Jadi akan mati karena sebab sakitnya pada hari ini. Maka Fatimah menangis. Kemudian, apa yang membuatmu tertawa? Maka Fatimah mengatakan, ya, innaha awwalu ahli yattabi'uhu, ya, fadohakat. Sungguhnya Fatimah itu adalah keluarga Nabi yang akan segera mengikutinya. Maksudnya yang akan menyusul Nabi. Ketika Nabi wafat, maka Fatimah setelah itu juga wafat juga. 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah ikut wafat juga. Maka itu yang membuat Fatimah senang, ya. Fabasyaruha aidon annaha sayyidatun nisa'il alamin. Dan juga Nabi mengabarkan kepada Fatimah bahwasannya Fatimah ini akan menjadi pemimpinnya wanita beriman di surga nanti. Nah, itu juga yang membuat Fatimah tertawa. Nah, jadi ini adalah hadis kemuliaan Fatimah, ya, radhiyallahu anha, yang akan menjadi pemimpin wanita beriman di surga nanti. Kemudian ketika Fatimah melihat, ya, sakitnya Nabi bertambah parah, ya, maka Fatimah mengatakan, wa karba aba, betapa susahnya ayahku ini, betapa sakitnya ayahku ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, ya, tidak ada lagi, ya, atas ayahmu, ya, kesusahan setelah hari ini. Jadi setelah hari ini, ya, aku tidak akan mengalami kesusahan lagi karena sudah wafat. Ya, hari ini hari Senin, besok hari Selasa sudah wafat. Ya, maka di situ ada kenikmatan yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW, yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Dan juga Nabi, ya, mendoakan Hasan cucu beliau, wal Husain, dan juga Husain cucu beliau, wa qabbalahuma, dan mencium keduanya, wada'a azwajahu, ya, fawa'adhuhunna wa dzakaruhunna. Kemudian Nabi juga, ya, mendoakan para istri-istrinya dan menasihati mereka ketika mereka hidup, ya, dan mengingatkan mereka tentang akhirat, ya. Setelah itu, ya, Nabi mulai merasakan sakit bertambah parah, ya, bertambah parah. Disebabkan apa? Disebabkan bahwasanya Nabi dulu juga, ya, ketika perang Khaybar, menaklukkan benteng Khaybar punya orang Yahudi, ya, tentang kaum Yahudi. Maka ketika itu Nabi dan para sahabatnya dihidangkan daging kambing oleh wanita Yahudi, ya. Dan ketika itu para sahabat dan Nabi memakannya, karena Nabi itu tidak pernah menolak pemberian. Nabi tidak pernah menolak, ya, hadiah. Maka Nabi dan para sahabat memakan daging kambing tersebut. Maka seketika itu, ya, para sahabat meninggal. Dan daging kambing itu mengatakan kepada Nabi, ya, ini masmu mas, sungguhnya aku beracun, ya. Para sahabat seketika itu, ya, sebagiannya meninggal. Tapi Nabi, ya, Allah selamatkan karena tugas Nabi belum selesai. Maka pada saat menjelang detik-detik terakhir ini, Nabi merasakan sakit akibat racun yang beliau makan, ya, di
Khaybar sana ketika menaklukkan benteng Yahudi. Jadi di antara sebab Nabi meninggal juga karena racun yang beliau makan, ya, daging kambing yang beracun yang beliau makan. Nah, ini di antara sebab Nabi sakit dan meninggal, ya. Kemudian, ya, ketika itu pula, ya, Nabi meletakkan kain di atas wajahnya karena sakitnya sudah sangat parah, ya. Nabi meletakkan kain di wajahnya, ya. Kemudian apabila sudah sangat berat sekali yang dirasakan, Nabi membuka kain itu dari wajahnya. Dan ketika itu pula Nabi mengatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasoro. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasoro dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi pada saat yang genting seperti itu, ya, Nabi sakit, kemudian sakitnya parah, Nabi masih mengingatkan kepada para sahabat tentang tauhid, bahwasannya kaum Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan orang-orang soleh di antara mereka itu kuburannya sebagai masjid, para nabi mereka sebagai masjid kuburannya, agar orang-orang datang ke kuburan, berdoa di sana, meminta kepada orang-orang soleh. Maka ini tidak dibenarkan. Maka Nabi mengingatkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka, nabi-nabi mereka itu menjadi masjid, ya. Kemudian, ya, Nabi mewasiatkan, ya, manusia, senantiasa mewasiatkan manusia memberi nasihat yang baik dan mengulang-ulang nasihat itu, ya, untuk apa? As-sholah, untuk selalu menjaga sholat, menegakkan sholat, karena ini merupakan tiang agama. Wa ma malakat aimanukum, dan juga senantiasa berbuat baik kepada para budak, tidak menzoliminya, mengasihinya. Ini diantara wasiat Nabi ketika ingin meninggal dunia. Nah, kemudian, ya, ketika Nabi ingin wafat, detik-detik terakhirnya, Nabi berada di, ya, dada Aisyah, ya, di dada Aisyah dan di leher Aisyah, ya, ketika menjelang detik-detik ingin wafat. Nah, seketika itu pula datang, ya, saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, ya, membawa siwak yang basah. Maka Nabi memandang ke arah siwak tersebut dan Aisyah mengetahui bahwasanya Nabi ingin bersiwak. Karena di antara kebiasaan Nabi itu selalu menjaga badannya, ya, agar senantiasa bersih dan selalu bersiwak agar mulutnya menjadi wangi. Maka ketika Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak, ya, masuk ke kamar Aisyah, Nabi melihatnya dan, ya, Aisyah, ya, mengambilkan siwak itu untuk Nabi. Dan juga ketika itu Aisyah menghaluskan siwak itu, menggigit dengan giginya, ya, agar ketika digunakan oleh Nabi siwak itu menjadi lembut. Maka Nabi bersiwak, ya. Maka Aisyah, ya, aku tidak pernah melihat Nabi itu bersiwak seindah, ya, Nabi bersiwak pada saat ini. Jadi Nabi bersiwak pada saat itu dengan siwak yang sangat bagus, ya, cara bersiwaknya sangat bagus. Maka kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi itu bersiwak sebagus beliau bersiwak pada hari ini, ya. Dan di depan Nabi juga ada bejana yang diisi air, ya. Nabi menjadikan tangannya itu masuk ke dalam air, ya. Kemudian ketika itu juga mengusap wajahnya, ya, sambil berkata, la ilaha illallah inna lil maut syakarat, ya, tiada Tuhan selain Allah, sungguh, ya, pada kematian itu ada sakarat, ada kesulitannya, ya, ada kesusahannya. Kemudian Nabi mengangkat, ya, tangannya, mengangkat telunjuknya ke atas dan, ya, wasakhoso basorohu nahwa saqaf, dan juga memandang, ya, pandangannya itu ke arah atap rumah, ya. Kemudian wataharokat syafatah, dan bergerak bibir Nabi, ya, fa asgot ilaihi Aisyah, dan Aisyah mendengarkan baik-baik. Jadi tangan Nabi ke atas, kemudian telunjuknya menuju ke atas, ya, kedua bibir Nabi bergerak, ya. Maka Aisyah mendengarkan apa yang dikatakan Nabi. Nabi mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, ya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birofiqil a'la, Allahumma rofiqil a'la. Nabi mengatakan seperti itu, ya, yaitu artinya bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka,
Siapa yang Allah beri nikmat kepada mereka? Di antaranya adalah para nabi, ya, para siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, para orang yang mati syahid, dan wassolihin, orang-orang soleh. Jadi ya Nabi mengatakan seperti itu. Ya, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya, karena dulu Aisyah pernah mendengar Nabi mengatakan, ya innahu lam yukbat nabiyun hatta yara maq'adahu minal jannah. Sungguhnya Nabi itu tidak akan meninggal, para nabi tidak akan meninggal sampai dia melihat tempat duduknya di surga. Ya, summa yukhayyaru. Kemudian Nabi disuruh memilih, ya, apakah ingin meneruskan hidup dengan diberikan kejayaan dunia, perbendaharaan dunia, kemewahan dunia, atau ya memilih apa yang ada di sisi Allah berupa surga dan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan orang-orang soleh. Maka Nabi mengatakan seperti itu. Nabi memilih bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang-orang soleh, ya, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ya, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil ala. Ya Allah, ampunilah saya dan rahmatilah saya dan sertakanlah saya bersama Rafiqil A'la, yaitu para nabi, orang-orang jujur, para orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma Rafiqil A'la, Allahumma Rafiqil A'la, Allahumma Rafiqil A'la. 3 kali Nabi mengulang. Jadi Nabi memilih untuk ya ingin segera bertemu dengan para nabi yang lain, ingin berkumpul bersama mereka. Jadi Nabi tidak memilih pilihan kedua untuk hidup di dunia dengan kemewahan, ya, dengan kejayaan, dengan perhiasan dunia. Tapi Nabi memilih untuk bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka seketika itu Aisyah mengetahui bahwasanya Nabi telah dicabut ruhnya dan tangannya jatuh. Ketika nunjuk ke atas tadi tangannya jatuh, ya. Kemudian Nabi telah meninggal dunia, ya. Dan ini terjadi pada hari Senin menjelang waktu duha, ya, menjelang waktu duha 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, ya. Tahun ke-11 Hijriyah. Kemudian kabar kematian Nabi terdengar, ya, di tengah para sahabat. Maka pada saat itu, ya, dunia menjadi gelap. Ya, para sahabat tidak mampu mendengarnya, ya, dan mereka merasa kehilangan akalnya. Mereka pada pusing, ya, merasa kehilangan akal, ya. Mereka juga merasakan bahwasannya lam yakun yaum ahsan la adwa yaum, ya, dakhala fi Rasulullah SAW al-Madinah, ya, tidak ada hari yang lebih baik, lebih bercahaya, lebih indah daripada hari masuknya Nabi ke kota Madinah. Ya. Walam yakun yaum adlam wal akbah min yaum mata fihi, dan tidak ada hari yang lebih jelek, ya, daripada hari ketika Nabi SAW wafat. Hari yang lebih jelek, hari yang lebih gelap. Maka pada saat itu sahabat pusing, bingung. Ya, jangankan para sahabat yang lain, Umar, yang kita ketahui bahwasanya Umar adalah orang yang kuat, ya, orang yang gagah perkasa, orang yang pemberani. Umar saja sampai ya tidak percaya bahwasanya Nabi SAW meninggal, ya. Umar mengatakan, ya, dalam Masjid Nabawi, Umar mengatakan, inna Rasulullah SAW lam yamut, sungguhnya Nabi SAW itu belum meninggal, ya. Wala yamutu hatta yafnallahul munafikin, dan Nabi tidak akan meninggal sampai Allah membinasakan orang-orang munafik. Dan kita ketahui bahwasanya di Madinah itu banyak orang-orang munafik yang zuhirnya Islam, ya, tetapi mereka adalah munafik, menampakkan keislaman karena mereka takut, karena jumlah kaum muslimin sangat besar, maka mereka banyak yang munafik. Maka kata Umar, ya, Nabi itu tidak akan meninggal sampai Allah membinasakan kaum munafik dulu, memerangi kaum munafik, ya. Kemudian Umar mengancam, ya, untuk memotong atau untuk memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi meninggal. Maka para sahabat pada saat itu ketika Umar mengancam seperti itu diam, dan sahabat juga pada bingung, ya, apa yang tengah terjadi. Bahkan, ya, dalam riwayat yang lain bahwasannya, ya, Umar mengatakan, ya, wa inna Rasulullah SAW wallahi mamat, sungguhnya Rasulullah SAW demi Allah tidak mati. Dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, walakinnahu qad dzahaba ila rabbi, akan tapi ya Nabi SAW pergi ke Robnya, menemui Tuhannya, Robnya. Kama dzahaba Musa bin Imran, sebagaimana perginya Musa bin Imran, yaitu Nabi Musa, ya. Faqad goba an qaumihi, yang hilang dari kaumnya, ya, arba'ina lailatan. Jadi Umar mengira Nabi itu keadaannya seperti Nabi Musa yang hilang dari kaumnya selama 40 hari. Gitu kata Umar. Umar pahami seperti itu.
Tsumma raja'a ilaihim ba'da an qila. Kemudian Nabi Musa itu balik lagi, ya. Atau Umar, kemudian Nabi akan balik lagi ketika dikatakan mati. Ya, kemudian Nabi Musa itu balik lagi ya ketika dikatakan mati oleh kaumnya. Kemudian kata Umar, wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW ba'dahin. Dan demi Allah, Nabi juga akan balik lagi ya, beberapa saat lagi nanti akan pulang lagi. Jadi Nabi tidak meninggal, kata Umar seperti itu. Karena Umar lagi kacau keadaan hatinya. Ya. Kemudian ya, fal yaqta'anna aydi rijalin aw arjulahum ya za'amu anhu qad mata. Maka Nabi SAW ya akan memotong orang-orang ya, atau maka ya Umar akan memotong orang-orang yang memotong tangan dan kaki orang-orang yang menyangka bahwasannya Nabi SAW meninggal. Jadi keadaan Umar saat itu sangat tidak menentu, dan para sahabat yang lain juga sangat tidak menentu karena mereka ya meyakini bahwasannya Nabi itu masih hidup. Mereka belum percaya menghadapi ujian yang besar dan pahit seperti itu, yaitu meninggalnya Nabi yang membuat hati kaum muslimin bersedih. Baik, ini aja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau mudah-mudahan bisa difahami ya, apabila tidak paham atau kurang paham bisa bertanya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat thalabah, sekarang kita menghafal kosakata penting atau baru. Ustadz bacakan, kalian dengarkan baik-baik, kemudian kalian hafalkan. Ugmiya alaihi, pingsan. Afaqo sadar. Yantaziru, menunggu. Rokikun, lembut. Yanzuru, melihat. Yunadi, memanggil. Yatabassamu, tersenyum. Iktasala, mandi. Yaftahu, membuka. Iqtada, mengikuti. Ya, ini didengarkan baik-baik, kemudian kalian hafalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.